kayak gila kan, Mece? Oh, tidak mungkin. Aku ini sehat, Candy. Kau lihat kan? Aku tahu kau melarikan diri dari klinik. Lalu kau tinggal di mana selama ini? Aku tinggal di rumah bersama dengan Nyonya Philo. Kau pikir di mana aku menyembunyikannya? Di kamar aku menyembunyikan Rosario saat dia kabur dari asrama. Tapi aku sangat cemas sekali. Apa kau tidak takut sekarang kau ada di jalanan? Tidak akan lagi, Candy. Karena aku akan kembalikan semua harta itu pada mereka. Terutama Nyonya Malvina. Bayangkan saja, dia ingin membuat aku terlihat gila. Padahal aku kan baik-baik saja. Sekarang aku datang untuk mengambil barang-barang ini. Kita akan bawa ke rumah petak. Tapi aku lihat kau sudah mengemasi banyak barang, Candy. Iya, tapi sebentar lagi semuanya akan selesai. Baguslah. Lebih cepat, Iya, lebih Mece. baik. Ayo, kita Ayo ke cepat. kamar. Ayo, kita bereskan Iya, semuanya. benar. Semua ada di dalam juga. Jangan begitu. Candy. Hai, apa yang akan kau lakukan? Bukannya semua pakaianmu ada di rumah suamimu? Di sini kau hanya punya satu baju tua yang dulu kau pakai, dan aku tidak berani membuangnya. Kau lihat kan? Sekarang aku akan membutuhkannya lagi. Aku tidak akan pergi ke rumah orang-orang itu karena aku tahu mereka tidak punya harga diri. Aku juga tidak akan mengambil barang-barangku di sana. Kalau kau mau, aku bisa pergi. Tidak, Candy, tidak usah. Dengar, aku tidak ingin apapun dari sana. Tidak satu pun, apalagi untuk kembali. Orang mati itu sering muncul di depanku. Hantu-hantu itu dan orang-orang jelek itu, mereka sangat menyeramkan, Nyonya Philo. Aku tidak percaya. Bagaimana bisa melihat orang-orang sejelek itu? Waktu di rumah mewah itu, aku sering sekali merasakan hal-hal yang aneh. Tapi waktu di rumah sakit jiwa tidak ada apa-apa. Ih, mengerikan. Aku rasa benar yang dikatakan Dikna. Kalau itu arwah Santiago. Karena dia meninggal di rumah mewah itu. Oh tidak, kalau begitu jangan pergi, Mece. Tidak. Dengar, Mece, aku ada berita bagus untukmu. Apa itu, Candy? Suamimu, Jorge Luis datang ke sini. Apa Jorge Luis benar-benar datang, Candy? Iya, dia meninggalkan uang padaku untuk pengeluaran. Aku minta padanya, Candy, dan dia menepati janjinya. Apa dia mengatakan sesuatu? Dia bilang kalian tidak perlu cemas sampai kau muncul. Dia akan mengurus kami. Aku sudah muncul, dan dia akan tahu. Dia tidak perlu memberiku apapun. Aku akan bekerja sekarang. Aku akan bekerja mencari uang untuk diriku sendiri dan bayiku. Jadi kau kembalikan semuanya pada orang-orang itu? Iya, Candy, semuanya. Itu lebih baik. Jadi mereka tidak akan mengejar-ngejarnya lagi, Candy. Lagi pula tidak apa-apa. Kalau dia miskin, lihat saja, dia akan bahagia dan hidup dalam damai. Aku akan hidup seperti sebelumnya. Dari pekerjaanku, apapun itu. Lalu apa yang akan kau lakukan dengan sekolah asrama Andres itu? Aku harus mengeluarkannya dari sekolah asrama itu. Dan aku masukkan ke sekolah biasa saja, Candy. Masih banyak kan sekolah bagus yang ada di dekat sini. Jangan mengandalkan Rosario, karena dia selalu menghabiskan uangnya sendiri. Sekarang dia punya banyak ide yang aneh. Apa ide aneh itu? Apa yang gadis itu lakukan? Katanya dia harus meninggalkan pekerjaannya. Kita lihat bagaimana kita bisa melaluinya, Candy. Kau jangan cemas ya. Dan aku juga akan bekerja untuk membantumu, kawan. Terima kasih, Candy. Kau akan lihat semuanya akan baik-baik saja ya. Nah, begitulah yang aku suka, hidup dalam optimisme. Aku harus memakai baju ini lagi. Tapi bagaimanapun, banyak yang aku punya dalam hidup ini kan. Ayolah, jangan seperti itu. Ayo beri aku sesuatu. Aku akan melakukan semuanya lagi. Menjual lotre, membersihkan kaca mobil. Dan kalau keadaan sulit, aku akan berpura-pura menjadi penendang api. Apa? Tidak, jangan main-main dengan itu, sayang. Tidak boleh seperti itu. Aku bisa menghasilkan uang dengan cara itu, Nyonya Philo. Mungkin karena mereka kasihan padaku. Aku bisa mendapat tip yang banyak dari itu. Jangan. Apa yang kau katakan? Itu bukan pekerjaan bagus. Sesungguhnya mereka kehilangan hidup mereka sedikit-sedikit. Orang yang melakukan atraksi itu menyemburkan api dari mulutnya. Lama-lama mereka pasti sakit. Sakit paru-paru tentunya. Belum lagi mulut dan wajahnya terbakar. Jangan ya sayang, cari pekerjaan yang lain saja. Yang penting jangan menjadi penyembur api itu ya. Iya, baiklah Nyonya Philo. Temanku, kamu baik-baik aja. Kamu gak gila seperti yang mereka katakan, kan? Gak mungkin, aku benar-benar waras. Jadi, kamu ada di mana setelah melarikan diri dari klinik? Kemana saja kamu? Di rumahnya Ibu Philo. Menurutmu di mana aku mengurungnya? Di tempat yang sama saat aku mengurung Rosario kalau dia kabur dari panti Tapi asuhan. aku mulai khawatir.
Kenapa kamu di jalan sekarang? Apa kamu nggak takut? Enggak lagi. Aku sudah mengembalikan semua uangnya kepada wanita itu, si Malvina yang jahat. Dia mau membuatku terlihat gila hanya untuk mengambil uangku. Sekarang dia membiarkanku sendiri. Sekarang aku datang untuk mengambil semua barang di sini dan kembali ke rumah susun. Tapi aku lihat kamu sudah mengambil banyak barang ya, Candy. Iya, dan sebentar lagi kita akan menyelesaikan sisanya. Baiklah. Lebih baik sekarang daripada nanti. Temanku, ayo. Ayo silakan Bu Philo. Ayo temanku. Ayo kita ambil yang ada di Enggak, kamar. hanya untuk jaga-jaga. Iya. Candy. Hei, lalu apa yang kamu lakukan? Semua pakaianmu ada di rumah suamimu, kan? Di sini kamu cuma punya kain-kain bekas yang kamu pakai. Aku bahkan nggak tahu alasan kamu menyimpannya. Aku butuh lagi. Aku nggak mau pergi ke rumah orang-orang yang menganggap diri mereka begitu berkelas itu. Aku bahkan nggak akan pergi mengambil barang-barang. Aku bisa ke sana. Enggak, aku nggak mau. Aku ini nggak butuh apa-apa sama sekali dari sana, apalagi kembali. Arwah itu sering muncul. Hantu dan pria jelek itu lebih buruk dari Pero Aguayo. Nggak, Pero Aguayo jauh lebih tampan dibandingkan dia. Kejadian aneh sangat nyata di sana karena aku nggak pernah melihat hantu di klinik ataupun di kamarnya Ibu Philo. Nggak ada. Mengerikan. Aku pikir apa yang Dikna katakan pasti benar. Kalau itu adalah jiwa Santiago. Karena dia memang meninggal di rumah itu kan. Oh enggak, kalau gitu jangan pergi ke sana. Enggak akan. Dengarkan aku punya kabar penting untuk Apa itu, Candy? Suamimu Jorge Luis sempat kemari. Apa, Candy? Dia benar-benar kesini. Iya, dia meninggalkan uang untuk keperluanmu. Aku sudah bilang padanya, Candy, dia menepati janji. Apa dia bilang sesuatu? Katanya kita nggak perlu khawatir. Sebelum kamu datang, dia yang akan menjaga kami di sini. Ya, aku sudah datang dan dia pasti tahu. Jadi dia nggak perlu memberiku apa-apa. Aku akan bekerja sekarang karena aku kembali hidup susah. Jadi kamu kembalikan semuanya pada orang-orang itu? Iya, Candy, semuanya. Itu lebih baik. Mereka nggak akan mengejarnya, Candy. Lagi pula dia kembali hidup susah, tapi kamu akan lihat dia akan bahagia dan juga tenang. Sekarang aku akan hidup seperti biasa. Mulai dari pekerjaanku, apapun itu. Lalu apa yang kamu lakukan dengan sekolah asrama Andres itu? Ya, aku akan mengeluarkan dia dan memasukkannya ke sekolah biasa seperti dulu. Beberapa di antaranya bagus, banyak perubahan yang dilakukan. Jangan mengandalkan Rosario ya, karena dia menghabiskan semua yang dia dapatkan. Lagi pula, sekarang dia punya banyak pikiran aneh. Pikiran aneh bagaimana? Apa yang sedang dilakukan gadis itu? Katanya dia harus meninggalkan pekerjaannya. Kita lihat bagaimana kita melewatinya. Jangan khawatir, Candy. Aku juga akan kerja untuk membantumu, kawan. Oh, terima kasih, Candy. Semuanya akan baik-baik aja. Benar-benar baik. Itu yang aku suka. Kamu optimis. Aku harus pakai pakaian lusuhku lagi. Tapi aku sudah banyak mengalami hal seperti ini seumur hidup. Ayo, jangan begitu. Berikan aku sesuatu ya. Lagi-lagi melakukan semuanya. Menjual lotre, membersihkan kaca mobil. Dan kalau sulit aku bahkan bisa menjadi penelan api. Apa? Jangan main-main dengan itu. Enggak. Itu bukan hal yang baik, Magic. Ya, itu sesuatu yang bisa aku gunakan untuk mencari nafkah. Dan mungkin karena belas kasihan. Tapi orang-orang bisa beri tip yang banyak. Enggak. Apapun yang kamu katakan, itu bukan pekerjaan yang benar. Mereka perlahan mengorbankan nyawa. Orang-orang yang menelan api lalu menyemburnya akan sakit paru-paru. Mulut dan mukanya bisa terbakar. Enggak, anakku. Cari yang lain. Jangan penelan api. Oh, baiklah Bu Philo.